Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terjadi tindak pidana dengan di kampung-kampung, jangan masuk ke polisi dulu. Kasih peradilan adat yang ada di kampung dulu. Ini yang hanya ada di Aceh. Dengan kekhasan Aceh, ini harus kita manfaatkan lebih luas lagi. Meringankan tugas polisi, meringankan tugas jasa. Berapa anggaran habis kalau satu perkara kecil di piring itu masuk ke pengadilan? Kalau di peradilan adat tidak selesai, baru dibawa ya ke polisi. Bupati mendorong supaya peradilan adat ini benar-benar diefektifkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua, khususnya Majelis Adat Aceh Tamiang yang telah berinisiatif melaksanakan acara pelatihan peradilan damai kampung ini. Masyarakat Aceh Tamiang adalah masyarakat yang sangat damai, ya, tidak ada konflik kita masalah suku. Itulah luar biasanya Tamiang ini. Kita harus semuanya, Pak Datuk, Pak Mukim, Camat, harus bersama kita bagaimana peradilan adat ini bisa kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat. Cuma harus di backup dengan undang-undang atau kan. Ini perlu siapkan katanya supaya bisa cepat kita laksanakan peradilan adat ini dijamin oleh hukum. Madat diberi pada pujangga, Pak Datuk Menteri santun bahasa, adat lestari budaya terjaga. Semoga negeri aman sentosa. Demikian sambutan kami akhiri dengan topik wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari MAA, kebetulan kami ditugaskan untuk mendampingi kepala bidang hukum adat dan adat istiadat dalam rangka melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi terkait mengenai penyusunan perbuatan dan penyusunan produk hukum desa, hukum kampung. Tentunya dalam rangka penyusunan kanun kampung atau peraturan desa, tentu ada banyak hal yang harus kami minta pendapat, banyak hal kami minta petunjuk dan arahan dari bagian hukum, khususnya kepada Ibu Kepala Bagian Hukum, tentu dapat memberikan arahan, bimbingan, penjelasan terkait terhadap bagaimana teknik pembuatan dan penyusunan kanun kampung menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang tata cara penyusunan peraturan atau produk hukum daerah atau produk hukum kampung. Kami dan perlu kami sampaikan juga di sini, kami juga ada program kegiatan yang hit di sini terkait tugas pokok dan fungsi di bidang hukum adat dan adat istiadat yang kepala bidangnya Bapak Hamzah Bansuri. Salah satunya adalah bagaimana pembuatan dan penyusunan produk atau produk hukum desa atau kanun kampung yang nantinya tujuannya adalah untuk disosialisasikan kepada desa-desa atau kampung-kampung agar ada bahan atau langkah-langkah atau petunjuk teknis dari bagian hukum yang nantinya pemerintah desa atau pemerintah kampung dapat mempermudah penyusunan kanun kampung setiap desa-desa atau setiap kampung-kampungnya. Mungkin itu pengantar dari saya, mungkin ada tambahan dari kepala bidang atau hukum di Bapak Hamzah Bansuri. Komisioner. Terima kasih Pak Marwin. MHUK. Jadi di masyarakat Aceh Tamiang dari indahnya orang-orang Aceh dulu, kanun kampung itu memang belum ada terregistrasi atau belum ada tertulis. Sementara kanun kampung itu sebenarnya sudah dijalankan, namun masih dari mulut ke mulut lah gitu. Jadi kami pikir di kedepan ini perlu dibuat satu registrasi yang baik, dituliskan. Karena di Aceh sendiri dari dulu lagi sudah ada Perdamai Ureng. Kalau di Tamiang dikenal dengan peradilan damai kampung. Segala sesuatu sebenarnya bisa diselesaikan dengan peradilan damai. Tapi untuk ke depan ini kelihatannya harus kita buatkan satu
administrasi yang baik, tertulis. Nah, untuk itulah makanya kami belum paham ini. Tadi bagaimana caranya untuk produk hukum itu bisa dibukukan atau dituliskan sebagai satu produk hukum yang dapat dipakai dan tidak bertentangan dengan hukum negara NKRI. Demikian untuk dampak hukum. Makanya kami kemarin ini mau menanyakan gimana cara step by step kita menyusun kanun kampung itu atau rancangan kanun kampung. Atau tahap ini mungkin rancangan kanun kampung, nanti mungkin kita bisa buatkan kanun kampungnya itu. Langsung Pak? Ya, silakan Pak Hari Baru kan. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan dan mempercayai kami bagian hukum untuk dapat menyampaikan sekaligus mensosialisasikan ada 2 peraturan Kabupaten Aceh Tamiang Pak. Yang pertama itu Kanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 19 tahun 2009 tentang pemerintahan kampung, kemudian Pergub nomor 20 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan peraturan kampung. Jadi sebenarnya kalau mengacu pada 2 peraturan tersebut, kampung sendiri telah diberikan kewenangan untuk menyusun produk yang menjadi muatan lokal bagi kampung itu sendiri. Kalau di dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa kanun kampung atau dia dalam bahasa nasionalnya Perda Kampung bukan merupakan hierarki, bukan merupakan hierarki perundang-undangan. Akan tetapi dia di dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan kampung diakui keberadaannya sepanjang ada peraturan yang memerintahkannya. Nah, artinya terkait dengan peraturan atau kanun kampung di dalam Undang-Undang UPA tahun 2000 nomor 11 tahun 2006 keberadaannya diakui. Nah, itu penjelasan kita secara umum. Kemudian kalau kita ambil dasar hukumnya, dasar hukum untuk penyusunan kanun kampung itu sendiri. Pertama ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, kemudian juga ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian juga ada PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Desa. Kemudian juga ada Permendagri 111 tahun 2014. Ada juga Kanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 19 tahun 2009. Juga ada Pergub nomor 20 tahun 2012. Itu kalau kita bicara dasar hukumnya. Kemudian kalau berdasarkan jenis peraturannya untuk di kampung, dia itu di kampung sama juga dengan tingkatan kabupaten dan juga sama juga dengan tingkatan provinsi, bahwa dia urutan tertinggi hierarkinya ada kanun kampung. Kanun kampung itu bisa dia usul inisiatif dari Datuk Penghulu yang disampaikan kepada MDSK atau sebaliknya. Kemudian ada dia peraturan Datuk Penghulu atau peraturan Datuk di kampung gitu kan. Itu merupakan aturan pelaksana dari kanun kampung itu sendiri, dan lebih teknisnya lagi nanti yang bersifat dia penerapan atau base checking itu adalah keputusan Datuk Penghulu. Jadi itu 3 aturan yang bisa dilaksanakan di kampung. Makanya Bapak Bupati waktu itu menjelaskan segera buat, segera selesaikan di 2022 ini segera dibuat sehingga percepatan itu kan itulah kayak kita dorong supaya tiap kampung menyusun rancangan kanunnya. Iya. Mana lagi Pak Arif? Karena kalau sekarang itu dia baru APBK ya, Anggaran Pendapatan Belanja Kampung yang sejauh ini yang masih disusun sendiri. Tapi kalau untuk kanun-kanun kampung lainnya, hanya beberapa kampung yang telah melakukan penyusunan itu. Seperti kalau yang paling banyak itu tahun 2021 kalau saya nggak silap di awal tahun itu Desa Tangsi Lama. Tangsi Lama itu mengajukan 8 rancangan kanun kampung yang memang dia turunan dari beberapa kanun yang sudah ada di atas gitu, tapi dia membicarakan muatan lokal, kebutuhan di kampung gitu. Tapi kalau untuk daerah lain mungkin ya nanti ya tugasnya MAA mungkin kan, pembinaan kampung itu nanti adat untuk bidang hukum adat istiadatnya mungkin bisa menyampaikan lebih luas.
Kalau untuk tata cara penyusunannya hampir sama dengan penyusunan kanun yang lain. Yang pertama dia kalau tata caranya itu di dalam penyusunan itu pertama harus ada asas. Asasnya itu yang kita atur. Kemudian yang kedua muatan materinya, muatan materi. Yang ketiganya dari situ dia nanti ada namanya larangan. Tapi larangan juga tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi kita harus kita bilangnya linier sesuai dengan aturan yang di atasnya. Untuk menyusun asas-asas tadi apakah dari kampung sendiri atau dari sudah ada di dalam Pergub 20 tahun 2012 itu sudah ada diatur. Jadi tidak boleh lari dari itu. Misalnya salah satu asasnya kepastian hukum, keterbukaan gitu. Habis itu kemudian keselarasan. Jadi dia sudah ada baku di situ. Jadi kita harus memenuhi komponen itu. Selain itu sebenarnya ada kemudahan bagi kampung itu sendiri untuk menyusun kanun-kanun apa saja yang bisa diatur, bisa disusun di kampung. Kalau di Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 ada 18 rancangan kanun yang bisa disusun di daerah, di kampung itu sendiri. Jadi itu sesuai dengan pasal 13 Kanun nomor 9 tahun 2008 itu bisa kita susun. Misal kita ambil satu contoh masalah halwat gitu kan. Halwat yang mau kita susun di daerah itu apa? Yang di kampung itu apa mau kita susun? Sistemnya, larangannya, sanksinya, yang sifatnya bisa kita selesaikan melalui majelis adat kampung bisa. Yang penting dia jangan bertentangan dengan Kanun Aceh itu sendiri. Di piring itu ya, tidak Iya benar. Karena sekarang pun kan di kepolisian Pak, kalau misalnya ada perkara hal yang sama seperti itu, dia akan kembalikan ke kampung. Dia akan kembalikan, dia suruh selesaikan melalui majelis adat kampung. Yang sayangnya saat kasus itu naik ke kepolisian, dia suruh selesaikan secara adat kampung, majelis adat kampung tidak mampu menyelesaikan yang tidak ada aturan di kampung, gitu. Karena belum ada disusunnya ya? Iya, karena belum disusun, gitu. Jadi kan kita berharap memang adalah sebuah template untuk para kampung, misalnya kanun apa yang menjadi prioritas. Jadi nanti misalnya melalui MAA gitu kan, kita membuat misalnya surat edaran gitu, supaya ada template. Nanti misalnya kanun pertama semua kampung wajib punya kanun tentang halwat misalnya gitu. Jadi dari template yang kita susun itu, aturannya itu, sanksinya itu jangan sampai boleh dia berbeda gitu, karena kan tingkat budaya di masyarakat berbeda. Tapi jangan jauh, jangan lari dari Kanun Aceh itu sendiri gitu. Jadi ya tugas kami nanti membantu harmonisasinya. Kemudian nanti tahapannya nanti ya kita bantu registrasi. Karena seperti ini dia Pak, mau sebanyak apapun rancangan kanun kampung yang disusun, tanpa harmonisasi registrasi di kami itu tidak sah. Karena tugas yang mengundangkan itu adalah sekretaris daerah melalui bagian hukum. Itu yang menjadi catatan penting. Sedangkan apa saja yang mau diatur ya sesuai dengan kebutuhan di kampung itu sendiri.